Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat, Ibu guru yang keren, di mana saat ini kita sebagai guru sudah memasuki liburan yang dimulai hari Senin yang lalu. Ini sudah 8 hari kita menikmati liburan sampai nanti pada tanggal 13-an kita akan masuk kembali ke sekolah. Tidak tahu masih offline atau online. Kita menunggu keputusan atau kebijakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk kita semua, di mana walaupun kita liburan tapi masih punya tekad atau semangat untuk meningkatkan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau training secara online. Saya sebagai host tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak Sri Wahono sebagai Ketua Bumun. Berikutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Ahmad Fajar Marufin sebagai instruktur di kelompok ini, Salim 8, kepada teman-teman, dan juga Bapak Ibu yang hadir di room ini untuk bersama-sama mengikuti dikdar dari kelompok 8 Agus Salim. Saya sebagai host, saya perkenalkan, nama saya Didi Arianto Eskom. Saya keseharian mengajar di SMP Negeri 2 Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur. Ini berada di pesisir selatan. Nanti sebagai moderator adalah Bu Cahya dari SMP 4 Pakem, Sleman, DIY. Dan sebagai presenter adalah Ibu Wiwi Wiji Utami. Beliau keseharian mengajar di SMK Negeri 2 Boyolangu, Tulungagung. Untuk menambah keberkahan dan kelancaran acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, kelancaran, dan ilmu dari presenter ya, yang akan tampil sebentar lagi. Untuk mengefektifkan waktu, sebentar lagi akan saya serahkan kepada moderator, tapi sebelumnya saya bacakan agenda pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan sudah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Berikutnya nanti adalah saya serahkan kepada moderator, mungkin nanti akan teruskan dengan inti, yaitu acara. Yang terakhir nanti adalah penutup. Mungkin itu agenda yang akan kita lakukan. Sekali lagi, untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan waktu kepada moderator, yaitu Bu C. Cahyaningsih MPD. Beliau dari SMP Negeri 4 Pakem, Sleman, DIY. Itu di depannya ada C. Nah, saya juga kurang tahu, mungkin nanti beliau akan memperkenalkan diri lebih lengkap. Monggo Ibu moderator, Bu Cahya. Terima kasih Pak
Didik Haryanto, SPD Eskom, yang telah memfasilitasi kita pada hari ini dengan menyediakan room untuk kegiatan Vikon pada kesempatan kali ini. Dr. Tirto Suwondo M. Hum, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Guru Mengajar untuk Nusantara. Yang kami hormati Bapak Ahmad Fajar Ma'rufin MPD selaku Instruktur Gumun Kelompok Agus Salim yang dengan telaten dan tekun membimbing kami semua. Yang kami hormati Bapak Didik Haryanto SPD Eskom yang telah menjadi host untuk kegiatan kali ini. Yang kami hormati juga Ibu Dr. Anda Wiwi Wiji Utami. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan mudah-mudahan keberkahan, sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan Vikon untuk pukul 11 sampai insya Allah pukul 12 nanti. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya menyampaikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Wiwi, perkenankan saya menyampaikan biodata singkat mengenai Ibu Dr. Anda Wiwi Wiji Utami. Nama lengkap Dr. Anda Wiwi Wiji Utami, lahir di Trenggalek. Beliau mengajar mata pelajaran produktif tata busana di SMKN Negeri SMKN 2 Boyolangu sejak tahun 1995 sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini menyampaikan mata pelajaran membuat busana industri. Baiklah Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sudah penasaran bagaimana pemaparan beliau terkait dengan membuat busana industri. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefektifkan kegiatan kali ini, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Anda Wiwi Wiji Utami. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Ibu Cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, di sini saya akan mempresentasikan cara membuat pola pada aplikasi sistem. Nah, sebelum saya mempresentasikan, perlu saya sampaikan bahwa mata pelajaran ini atau materi ini diberikan di kelas 11 pada mata pelajaran membuat busana industri di semester 1. Nah, untuk mengikuti materi ini terlebih dahulu, siswa harus menguasai cara membuat pola secara manual atau flat pattern yang biasa dibuat di kertas. Nah, kenapa diberikan materi membuat pola secara ini di RISPIS ini, atau membuat pola digital dengan aplikasi ini, karena RISPIS ada aplikasi yang untuk belajar, jadi bisa kita unduh secara gratis. Dan biasanya pola CAT ini di perusahaan besar atau di garment itu digunakan dengan tujuan menghemat waktu dalam pembuatannya. Pola dapat dibuat dalam jumlah banyak dan pada waktu membesarkan atau mengecilkan pola itu jauh lebih mudah dan ukuran akurat. Tetapi kekurangannya yaitu softwarenya relatif mahal. Kemudian pola yang dibuat itu cenderung menggunakan pola standar dan tingkat keluasan garis pola itu cenderung kaku sehingga kurang luas. Tetapi di industri
itu memang membuat pakaiannya dalam ukuran yang standar. Nah, sekarang mari kita simak bagaimana cara membuat pola secara digital. Di sini yang akan saya presentasikan adalah cara membuat pola dasar rok bagian depan. Nah, sebelum kita membuat pola rok, tentunya kita buka dulu aplikasi Rizkis kita yang sudah terinstall di laptop atau di PC. Kemudian kita siapkan ukurannya. Cara membuatnya sebetulnya ini hampir sama dengan cara membuat pola rok secara manual. Jadi, semua ukuran lingkar, yaitu lingkar pinggang dan lingkar panggul, itu kita cari seperempatnya. Kenapa seperempat? Karena pola itu dibuat separuh bagian depan dan separuh bagian belakang. Sehingga semua ukuran perlu dibagi 4. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Pola bagian depan itu nanti seperempatnya kita tambahkan 2 cm. Kemudian nanti yang belakang dikurangi 2 cm. Sehingga ketika pola itu sudah jadi, maka ukuran lingkar akan sesuai dengan yang sudah disiapkan. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita menghidupkan atau membuka aplikasi kita, untuk membuat pola, kita mulai dengan membuat sebuah kotak atau segi 4 dengan mengaktifkan tool rectangle dengan mengizinkan panjang box, kemudian lebarnya adalah seperempat lingkar pinggang ditambahkan 2. Ini karena pola yang kita buat adalah pola bagian depan. Dan kita tambahkan 2 cm untuk kupnat. Saya ulangi, saya ralat bahwa untuk lebarnya ini kita buat seperempat lingkar panggul ditambah 2 cm. Nah, setelah jadi 11/4 dengan ukuran yang kita inginkan, kita tekan OK. Dan selanjutnya kita ke langkah berikutnya. Yang kita aktifkan adalah intelligent pen. Ini berfungsi untuk membuat garis, yaitu kita akan membuat garis pinggang terlebih dahulu, yaitu dengan mengaktifkan tool intelligent pen pada garis bagian depan. Kemudian kita isikan di kotak dialog itu turun 2 cm. Kalau sudah terbentuk, kemudian kita tarik ke garis bagian atas dengan menunjukkan seperempat lingkar pinggang ditambah 2 cm dan ditambah 3 cm atau 2 cm untuk kupnat. Kalau sudah, kita Nah, langkah selanjutnya adalah membuat garis bawah rok. Caranya masih kita menggunakan intelligent pen. Pointer kita letakkan pada pojok bawah paling kanan, kemudian tekan enter. Setelah muncul kotak dialog, kita isi arah ke kanan 3 atau 5 cm, kemudian ke atas 2 cm. Kemudian kalau sudah, buat garis sampai ke titik pojok kiri bawah. Kalau sudah jadi, langkah selanjutnya adalah membentuk garis itu. Tool intelligent pen kita letakkan pada garis pinggang, kemudian kita sentuhkan pada garis ini sehingga muncul kotak dialog yang menunjukkan itu nanti tinggi panggulnya berapa. Kita isikan, misalnya 19 cm, kemudian kita OK. Setelah itu kita tarik langsung ke titik bagian bawah rok, sehingga gambaran pola rok itu sudah jadi. Langkah selanjutnya adalah membuat
supaya garis pinggang, garis panggul, dan garis bawah rok itu menjadi lengkungan yang luas, kita akan tool modify yang fungsinya untuk membentuk garis lengkungan. Supaya menjadi pola yang bisa kita gunakan, maka pola harus diblok dulu. Caranya dengan mengaktifkan tool vortex yang bentuknya seperti gunting. Kita klikkan mulai dari garis pinggang, garis sisi, bawah, tool ini harus diaktifkan atau digerakkan mengikuti arah dari. Kalau tidak, pola jadi akan terbentuk terblok. Langkah selanjutnya adalah membuat hooknut. Caranya kita aktifkan tool feeder, dengan cara mengisi panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa. Kalau sudah, kita klik OK. Langkah selanjutnya adalah membuat pola depan. Mohon maaf, bentar Ibu Wiwi. Ini kok Ibu Wiwi Kumiati belum mematikan mic-nya. Mungkin Pak Didik bisa mematikan karena cukup mengganggu. Dan saya Ibu Wiwi. Monggo bisa dilanjut Ibu Wiwi. Matur suwun budaya. Nah, sekarang supaya pola rok yang kita buat tadi sudah menjadi pola yang utuh, maka tool yang akan kita gunakan adalah tool pattern simetri. Jadi membuat supaya pola bagian kanan dan bagian kiri sama persis bentuknya. Caranya, tool pattern simetri kita aktifkan, kemudian letakkan pada titik tengah pojok yang paling atas menuju pojok yang paling bawah, sehingga kalau jadi polanya akan utuh. Nah, langkah terakhir adalah memberi nama pola. Kenapa polanya diberi nama? Supaya nanti pada waktu kita membuat marker layout atau tata letak pola pada bahan, kita mudah memanggilnya. Nah, demikian paparan mengenai cara membuat pola rok bagian depan dengan aplikasi Bisnis. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke evaluasi. Yang soal yang pertama, tool rectangle berfungsi untuk A. Membuat garis lurus, B. Membuat bentuk kotak, C. Membuat garis lengkung, D. Mengedit garis, dan E. Membuat hooknut. Monggo Bapak Ibu yang sudah membantu saya. C, coba kita pilih C ya. Ternyata salah. Sehingga nilainya 0. Nah, sekarang kita lari ke soal yang nomor 2. Untuk mengedit garis lurus menjadi garis lengkung, pilihan tool yang tepat adalah, tadi di awal sudah saya sampaikan, untuk mengedit garis lengkung adalah tool, ini pilihannya ada A. Rectangle, B. Intelligent Pen, C. Tool Vortex, D. Tool Feeder, dan D. Pattern Simetri. Sekarang kita coba. Ya, jawaban. Oh, ternyata betul. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Tool Vortex dipilih untuk A. Membuat bentuk kotak, B. Membuat garis lurus, C. Mengepot pola, D. Mengedit garis, D. Membuat hooknut. Nah, sekarang kita cobakan jawabannya C. Nah, kalau jawaban yang kita pilih betul, maka nilai akan berubah. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4.
Untuk membuat jimat, dipilih tool, rectangle, intelligent pen, perfect, zigzag, pattern symmetry. Coba sekarang kita pilih oh ternyata salah, sehingga nilainya masih. Selanjutnya soal tool titik dipilih untuk membuat garis lurus. Pilihan jawabannya A. Rectangle, B. Intelligent pen, C. Tool perfect, D. Tool perfect, E. Pattern symmetry. Coba sekarang kita pilih jawaban. Ternyata jawabannya salah. Nah, sekarang nilai terakhir yang saya adalah 1. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan materi SHG yang sudah saya buat, dan perlu saya sampaikan, materi ini akan mendampingi siswa untuk belajar. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Saya, monggo. Terima kasih Ibu Wiwi yang telah menyampaikan paparan mengenai membuat busana industri ya, dalam mata pelajaran membuat busana industri, dalam hal ini membuat pola. Baiklah Bapak Ibu, silakan di antara Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan tanggapan, menyampaikan pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Wiwi. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Bapak Ibu peserta diklat umum yang telah bergabung dalam room ini. Bisa melalui video langsung, pertanyaan langsung, ataupun di chat. Kami tunggu. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ini saya lihat di chat belum ada yang ingin menyampaikan pertanyaan Ibu Wiwi. Sambil menunggu yang ini belum ada ya. Ibu Wiwi, sambil menunggu Bapak Ibu yang bertanya. Oh, ini sudah ada Ibu. Ini sudah ada dari Bapak Permadi Ibu. Aplikasinya berapa besar Bu untuk belajar, butuh berapa lama ya kira-kira? Demikian Ibu ya pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Permadi. Baik, terima kasih Pak Permadi atas pertanyaannya. Aplikasi ini tidak terlalu berat, sama seperti Corel atau Photoshop. Nah, untuk belajar perlu berapa lama? Itu tergantung kecepatan masing-masing orang untuk menangkap materi. Kalau cepat berarti lebih cepat, kalau sedikit lambat, ya. Kalau sedikit lambat, ya sedikit lambat. Yang penting kita menguasai tool-toolnya dulu. Kalau sudah hafal tool-toolnya, menguasai tool-toolnya, kita bisa membuat pola secara manual. Jadi kita berlatihnya insya Allah lebih cepat. Demikian Pak Permadi, jawaban dari saya. Ya, terima kasih Ibu Wiwi. Kados pundi Pak Permadi atas jawaban yang disampaikan oleh Ibu Wiwi. Ya, ini belum. Oh, oke Bu. Ini sudah dijawab Pak Permadi, sudah bisa menerima jawaban yang Ibu sampaikan. Pertanyaan yang kedua Ibu. Disampaikan oleh Ibu Nunung Sri Anggarwati. Izin tanya Ibu,
nah ini sebentar. Untuk menjadikan garis pinggang, garis panggul agar lengkungan luwes, tool apa yang dipakai? Menika Ibu. Pertanyaan dari Bu Nunung. Terima kasih Bu Nunung atas pertanyaannya. Untuk membuat garis menjadi lengkung luas, maka tool yang kita gunakan adalah modify yang bentuknya seperti yang pertama. Setelah tool itu diaktifkan, kita arahkan ke garis, kemudian kita tarik garis itu sehingga membentuk garis lengkung yang kita inginkan. Demikian jawaban dari saya, mudah-mudahan puas. Bagaimana Ibu Nunung atas jawaban yang diberikan oleh Ibu Wiwi? Oh, yeah. Oh, oke, terima kasih Bu Wiwi. Ya, terima kasih juga Bu Nunung. Yeah. Ada pertanyaan yang ketiga ini Bu, dari Pak Didik Bu. Oke. Apa kelebihan dan kekurangan buat pola dengan bantuan aplikasi Android atau komputer dibandingkan dengan membuat pola secara manual, Ibu? Baik, terima kasih Pak Didi. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa pembuat pola dengan atau secara digital itu kelebihannya satu menghemat waktu. Kedua, pola dibuat dapat langsung dalam banyak sehingga tinggal copy. Kemudian untuk membesarkan atau mengecilkan pola dalam istilahnya karena ini adalah grading itu lebih cepat dan ukurannya lebih akurat. Nah, kekurangannya satu, software-nya relatif mahal. Kemudian pola yang dibuat cenderung menggunakan pola standar dan tingkat kelihatan dari pola cenderung kaku dan kurang luas. Kenapa demikian? Aplikasi ini agar temannya nanti untuk mencetak pola sehingga polanya ukuran sesuai dengan ukuran yang sebenarnya itu dengan menggunakan plotter. Dan ya kita tahu itu yang mempunyai hanya perusahaan atau garmen yang besar dan beberapa institusi seperti BPI, UM, UNY itu dari plotter. Demikian Pak Diki, jawaban dari saya. Mudah-mudahan puas dengan jawaban saya. Monggo, Pak atas penting Pak Didi Haryanto. Ya, sambil baik Ibu, ini ada pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu nih. Giri Imut ya. Bu bertanya, kalau mau membuat pola blues, caranya apakah sama dengan cara membuat pola rock, Ibu? Baik, terima kasih Bu Giri atas pertanyaannya. Pada dasarnya, dalam membuat pola rock dan membuat pola blues, itu kita mulai buat empat. Kemudian sebetulnya hampir sama, hanya ketika membuat pola rock untuk membuat kerungan yang lain itu ada penambahan tool yaitu kompas sehingga kerung lengannya dapat dibuat luas. Demikian jawaban dari saya, Bu Giri. Bagaimana Ibu atas jawaban yang disampaikan oleh Ibu Wiwi? Baik, terima kasih Ibu Wiwi, terima kasih Bapak Ibu. Oh ya, baik, terima kasih. Memang bingung kalau belum nyoba, iya Bu. Barangkali nanti kita dari kegiatan mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Ibu Wiwi, kita menjadi terinspirasi untuk mencoba ya Ibu ya.
Baiklah Bapak Ibu, monggo jika ada pertanyaan lagi atau tanggapan yang ingin disampaikan kepada Ibu Wiwi dalam penyampaian paparan kali ini. Bapak. Ya, Ibu Wiwi sambil menunggu pertanyaan barangkali ya Ibu Wiwi. Kalau saya misalnya yang saya tahu ya ketika saya menjahitkan baju di tempat jahitan baju itu ada banyak tumpukan koran ya, kemudian dipakai untuk membuat pola. Ternyata sekarang ada banyak cara ternyata nggih Bu nggih, cara membuat pola nggih, tidak lagi pakai kalau dulu saya SMA pernah belajar itu pakai kapur yang warna-warni itu ya Bu ya untuk membuat pola. Saya sampaikan bahwa kita membuat pola itu kita menggunakan kertas yang kita konstruksikan dari ukuran-ukuran yang kita punya. Bisa juga kita langsung menyampaikan bahan pada teko kita istilahnya memulung. Nah, dari ini pola yang saya paparkan di materi ini biasanya gunakan di dalam bentuk. Ya. Terima kasih Ibu Wiwi. Monggo Bapak Ibu ada lagi yang ingin menanyakan? Baiklah Ibu Wiwi, ini sepertinya Bapak Ibu sudah memahami, kemudian sudah menyimak paparan yang disampaikan oleh Ibu Wiwi. Banyak pertanyaan yang sudah disampaikan. Apakah kita tunggu atau kita akhiri pertemuan melalui Vicon pada siang hari ini, Ibu? Nah, kita kembalikan ke Pak Ibu yang punya rumah. Oh iya, ya. Baiklah Bapak Ibu peserta diklat Gumun yang kami hormati, terima kasih atas atensi Bapak Ibu untuk membersamai kami dalam kegiatan Vicon kali ini. Terima kasih kepada Pak Ahmad Fajar Ma'rufin MPD yang dengan telaten tekun mendampingi kami meskipun secara daring dalam pembuatan SAC. Terima kasih kepada Ibu Wiwi yang sudah menyampaikan paparan terkait dengan cara membuat pola yang membuat kami yang belum tahu menjadi tahu. Oh, ternyata ada beberapa cara, banyak cara yang bisa digunakan dengan menggunakan komputer. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu peserta, kepada Ibu Wiwi, kepada Pak Didi jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Pak Didi. Monggo Pak Didi. Ya, terima kasih moderator Bu Cahayaningsih dan juga saya ucapkan terima kasih kepada presenter atau pemateri pada pertemuan Dikdar kali ini, pada Bu Dr. Anda Wiwi Wijiutami atas materinya. Semoga membawa manfaat, membawa keberkahan kepada semua peserta yang hadir di Dikdar pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada moderator yang telah mengatur jalannya Dikdar sehingga acara bisa berjalan dengan lancar. Kami sebagai host sebelum undur diri mengucapkan saya tidak lupa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada salah kilap kata dan dalam menata
host atau mengatur room ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Mudah-mudahan kita tetap sehat di tengah situasi kondisi yang seperti ini, sehingga kita nanti masuk kembali di sekolah atau tetap mengajar dari rumah dalam keadaan yang sehat. Diri kita juga seluruh anggota keluarga kita tentunya kita tetap mengikuti protokol, sering-sering cuci tangan, juga sering-sering mandi minimal 2 kali sehari, dan juga kita selalu memanjatkan doa kepada Allah agar diri kita dan keluarga kita, mungkin juga teman-teman kita di sekolah dan murid-murid kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Saya sebagai host, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya atas salah khilaf. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama membacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.